Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fatia dan ini C14012101. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tata cara atau tutorial membuat pohon filogenetik dari aplikasi Mega. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Mega. Nah, ini udah kebuka, lalu kita pilih ATCG. Nah, di sini kita dikasih 5 sekuen dari kerapu, ada satu, kerapu dua, kerapu tiga, kerapu empat, dan kerapu lima. Lalu kita pilih salah satunya. Aku sendiri akan memilih sekuen dari kerapu yang kedua. Lalu, nah, di sini udah muncul nih kalau kerapu dua itu kromatogramnya adalah seperti ini dengan susunan basa nukleotida ini. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa basa yang menumpuk dan nantinya akan sulit untuk dibaca. Begitu ini terlihat di awal dan di akhir eh, susunan kromatogramnya. Untuk setiap basa yang tidak terbaca dan tidak terlihat jelas, maka kita akan potong potong bagian tersebut untuk mendapatkan sekuen DNA yang benar-benar bisa dibaca dan eh, dapat dianalisis. Untuk bagian ini kita potong di eh, basa G, lalu kita pilih di ujungnya berlaku hal yang serupa. Kita pilih di basa A. Lalu, nah, setelah dua-duanya terpotong antara ujung dan ujungnya, kita pilih tools. Lalu kita, nah, ini adalah sekuen yang tadi sudah kita potong. Nah, untuk itu kita hapus dulu sekuen satu agar nantinya tidak mempengaruhi kita dalam menganalisis sekuen yang ada. Setelah itu kita ganti nama jadi isolat kerapu 2 berdasarkan isolat yang tadi kita pilih. Setelah itu kita simpan data ini. Caranya kita ke data, lalu ekspor alihkan, lalu ke pasta format. Kita namai isolat kerapu 2. Nah, setelah itu kita masuk ke aplikasi website NCBI untuk menganalisis sekuen yang telah kita potong. Nah, caranya kita masuk ke BLAST, lalu di sini kita pilih isolat kerapu 243 yang tadi telah kita potong, lalu untuk organismenya kita pilih teleostate karena kita telah tahu kalau misalnya isolat yang kita punya itu adalah isolat kerapu. Lalu setelah itu kita blast. Beberapa menit. Nah,
setelah eh, hasil blast kita keluar, kita dapat mengetahui bahwa isolat kerapu 2 yang kita analisis merupakan molekul tipe DNA dengan panjang basa sekitar 519 yang dimiliki oleh Epinephelus coyodes atau biasa kita kenal dengan ikan kerapu muara. Nah, molekul DNA ini diambil dari sitokrom oksidasi subunit atau CO1 dengan kemiripan 100%. Nah, setelah kita tahu kalau misalnya isolat ini eh, merupakan isolat dari kerapu muara, salah satu spesiesnya, maka kita kembali lagi ke eh, Mega untuk mengetahui bagaimana sih kerabatan ikan isolat kita dengan ikan-ikan lainnya. Nah, caranya kita masuk lagi ke aplikasi kita. Nah, sebelumnya pastikan dulu bahwa kita sudah eh, mencari spesies apa saja yang akan kita sandingkan dengan ikan isolat kita. Nah, di sini aku udah nyiapin beberapa isolat. Langsung aja kita buka. Nah, ini karena udah kita pesan. Nah, ini merupakan ikan-ikan yang aku pilih untuk disandingkan dan dianalisis kekerabatannya dengan isolat kerapu yang aku miliki. Nah, di antaranya ada ikan Carassius auratus, kemudian Epinephelus purpusus, pur- purpusus, terus Lutjanus champea dan eh, spesies-spesies lainnya. Setelah itu, eh, kita CTRLA, kita blok semua, kemudian kita kristal, kita pilih icon ini, lalu aligen DNA, kemudian eh, setelah itu kita pilih matriks dan ke kristal wave. Setelah itu oke, nantinya si eh, basa-basa DNA yang kita sandingkan ini akan mencari mana saja yang sama untuk nantinya bisa dianalisis kekerabatannya. Nah, setelah ini kita masuk ke ini input, input. Nah, setelah itu kita masuk ke lembar kerja baru. Lalu setelah itu kita masuk ke icon phylogeny ini. Lalu constructor neckbone joining tree. Dan kita pilih ini. Bentar. Lalu setelah itu oke. Pilih standar. Yes. Lalu di sini tes phylogeny-nya itu kita pilih metode bootstrap dengan replikasi sebanyak 1000 kali pengulangan. Lalu substantion type-nya berupa nukleotida dan model atau metodenya berupa p-distance. Lalu setelah itu oke. Nah, setelah itu kita masuk ke
di bagian di mana kita akan membuat pohon filogeninya. Jadi ke aplikasi kita, lalu kita pilih Container Borjo ini. Kayak gini ya, pas mau masuk. Iya, Enggak, bukannya bikin dulu atau udah emang coba coba. Nanti nanti. Oh, ini kan Nabilanya harga eh, nah, tadi tuh yang ini ada ya? Udah langsung kayak gini aja ya? nilai beli. Oh, Ya maksudnya langsung ke sini aja videonya. tadi udah dijelasin. Nah, setelah itu di sini kita dapat terlihat bahwasanya eh, isolat kita itu berkerabat dengan Epinephelus puspogutatus. Nah, sebelum itu kita akan memberikan label kepada isolat kita supaya kita tahu bahwa eh, isolat tersebut merupakan isolat yang kita cari berdasarkan kekerabatannya dengan 6 spesies lain. Nah, pertama pilih view, kemudian label, lalu pilih isolat kerapu 2, dan kita pilih labelnya. Terus ini bebas kita mau pilih apa aja. Di sini aku mau pilih ini. Terus kita juga bisa pilih warnanya. Jadi, nah, ini terlihat bahwa ini adalah isolat kerapu yang eh, kita analisis. Berdasarkan gambar ini, di sini kita dapat melihat bahwa isolat kerapu kita hanya berkerabat dekat dengan Epinephelus purgogutatus atau biasa kita kenal dengan ikan muara, ikan kerapu tikus. Sedangkan dengan 6 spesies lainnya itu memiliki kekerabatan yang cukup jauh. Nah, untuk dapat kita save ke dalam bentuk image, kita pilih image, lalu kita pilih PNG dan kita namai dengan eh, folder filogenetik, pohon filogenetik, lalu kita bisa pilih di folder mana dia akan tetap. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.